Swastika Selsi Pontianak. Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi informasi tentang KB. KB itu adalah upaya untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah anak. Jadi membatasi jumlah anak atau memberikan jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, itu adalah KB. Kepanjangan dari KB itu yaitu membatasi jumlah anak, memberikan jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Adapun manfaat KB itu sendiri yaitu pertama, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi misal kalau kehamilan itu apalagi untuk pasangan yang baru itu harus terencana. Misalnya kan banyak nih pasien-pasien yang saya temui itu baru umur 7 tahun kawin tapi anaknya udah 6. Ada yang nyusu sebelah kiri, ada yang nyusu sebelah kanan. Nah, itu kurang sehat lah untuk anak tersebut. Jadi selanjutnya yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Nah, tadi kalau tadi itu udah nentek dua kiri kanan, puasa lega ibunya Pak. Itu kan. Nah, terus menurunkan resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Nah, ini buat ibu. Ada saya wawancara berlaku pasien itu 7 tahun umur pernikahannya, dia udah 6 anak, dari 6 anak itu ternyata ada yang meninggal. Nah, itu kan suatu resiko. Terus selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, ini dengan namanya ber-KB, dengan memberikan jarak kelahiran. Jadi itu dapat membantu kesejahteraan keluarga. Jadi tidaklah misalnya setiap tahun punya anak bukan harus biaya kehidupan berat. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu 3 tahun sekali aja saya satu anak atau 5 tahun satu anak, jadi kan itu kan lebih baik, lebih sehat untuk anak, lebih sehat untuk ibu. Yang selanjutnya itu meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh anak lebih baik. Bila kalau misalnya anak satu kan kita memang terfokusnya ke anak yang satu. Tapi seandainya usia kawin baru 5 tahun, anak udah 4, itu puasa kurang fokus orang tua pasti ya, seko kan jadi berat. Terus tadi itu mencegah dan mengatur jarak kehamilan. Jadi itulah fungsi KB tadi itu manfaatnya itu mencegah dan mengatur jarak kehamilan. Jadi kita dengan KB ini kita bisa mengatur jarak kelahiran anaknya. Oh, ini mungkin saya macam saya pribadi kan dengan istri saya tercinta tuh. Jadi misalnya kami punya program 4 tahun satu anak atau 5 tahun satu anak. Jadi terus untuk metode kontrasepsi pasca persalinan ini ada 7 ini. Kalau yang di Puskesmas ini ada 6. Cuma yang ada di saya akan sampaikan 7. Yang pertama itu metode laktasi, itu ya disingkat itu MAL, adalah metode kontrasepsi dengan cara memberi ASI secara eksklusif. Jadi maksud di sini nih dia ASI itu memberi ASI secara eksklusif itu tidak ada tambah makanan lain, misalnya ada tambah susu formula atau tambah makanan lain. Kalau terlalu batang ini kan anak mau lahir biasanya batu boleh-boleh. Nah, itu jangan tuh. Nah, jadi kalau jangan tuh, itu sangat berbahaya. Nah, saran untuk metode MAL ini yaitu pertama, ini belum haid, menyusui secara penuh, kalau lebih di bawah 6 bulan pasca persalinan. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya seperti yang kita ketahui bahwa ibu-ibu di wilayah kita ini banyak menggunakan feel untuk KB. Feel ini kan tidak manfaatnya kan tidak mengganggu produksi ASI, jadi produksi ASInya itu tetap lancar. Makanya ibu-ibu tuh banyak memilih pil KB ini. Nah, pemakaiannya satu stripnya itu untuk 1 bulan. Dia pil KB itu satu strip 1 bulan. Ada pula di Puskesmas kita ini suntik 3 bulan. Nah, itu pun bagus juga, tidak mengganggu produksi ASI juga. Jadi pemberiannya 7 bulan sekali. Nah, terus kalau steril, nah ini steril nih. Nah, ini kontrasepsi dengan memotong atau mengikat saluran telur pada wanita atau saluran sperma pada pria melalui tindakan operasi kecil. Nah, ini kita tidak ada di sini. Kalau ini biasanya di fasilitas
di atas puskesmas itu di rumah sakit. Nah, ini bagi yang tidak ingin mempunyai anak. Jadi misalnya punya anak lalu, biasa laki itu melakukan operasi kecil vasektomi. Kalau perempuan itu tubektomi. Terus kalau wilayah kita ini banyak juga yang menggunakan implan. Jadi implan itu dipasang di lengan yang tidak aktif, misalnya di aktif kanan berarti dipasang di kiri. Nah itu kan, jadi pakai itu ini pun tidak mengganggu produksi ASI juga. Masa pakai itu hingga sampai 3 tahun. Jadi, terus yang keenam itu selanjutnya ini kondom. Biasanya kontrasepsi kondom. Nah, kondom ini kan terbuat dari karet plastik final atau dari bahan alat produksi hewani, bisa juga. Nah, yang dipasang di saat berhubungan sama istri. Nah, yang selanjutnya itu IUD. Nah, di sini IUD juga ada di Puskesmas Batang itu, yaitu alat kecil yang dipasang dalam rahim, sangat efektif dan aman, bekerja hingga 10 tahun. Nah, lama nih kalau IUD ini sampai 10 tahun. Nah, tergantung jenis IUD tersebut, tidak mempengaruhi produksi ASI juga. Kesuburan kembali setelah IUD itu dilepas. Jadi setelah IUD itu dilepas, maka wanita tersebut atau ibu tersebut akan subur kembali. Mungkin dari ini ada yang ibu-ibu yang ingin, ibu atau bapak yang ingin ditanyakan, boleh? Saya Pak mau tanya. Oh sila Bu. Dengan ibu siapa nih Bu? Ibu Yanti. Oh Ibu Yanti, sila Bu. Ya. Boleh tidak Pak, suami saya yang KB Oh. dan KB aku yang cocok untuk suami. Jadi pertanyaan Ibu Yanti ini sangat bagus. Memang jarang ditanyakan oleh ibu-ibu yang lain. Ada enggak KB untuk bapak-bapak, untuk suami? Nah, ternyata kalau KB untuk suami ibu di Puskesmas ini belum ada. Cuma kalau misalnya ada pun itu dalam bentuk kondom. Nah, jadi kalau vasektomi itu adanya di rumah sakit. Nah, jadi ibu bisa konsultasi dulu ke dokternya. Itu bisa untuk dilakukan. Kalau yang vasektomi dulu, ini betul-betul ibu tidak ingin memiliki anak lagi. Nah, memang jadi kalau ibu bapak itu sudah dipotong, bukan dipotong anunya, tapi dipotong jalur. Jalur sudah dipotong itu memang tidak bisa lagi, kecuali misal bapak pun alternatif lainnya itu menggunakan KB bapak itu menggunakan kondom. Gimana Bu? Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Hai Pak. Oh sudah Bu? Mau nanya nih Pak. Ya. Saya Ibu Tuti dari Sukamaju Pak. Iya. Nanya, saya kan udah tua nih Pak. Terus saya banyak. Kalian lah yang cocok untuk saya ya Pak. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Bu Tuti. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini pertanyaannya, saya ini udah tua. Iya. Jadi udah tua nih, anak udah banyak. Karena udah banyak, salah anak selesai kan? Ini udah gak mampu kita nih. Jadi harus KB. Nah, boleh tak supaya KB aku yang cocok dan tepat. Jadi di sini Ibu Tuti boleh menggunakan IUD atau implan. Itu kan jarak waktu ini kan agak lama tuh. Misal implan bisa sampai 3 tahun, IUD sampai 10 tahun. Itu termasuk KB-KB yang aman. Tapi kalau Ibu Tuti memang sudah tidak mau lagi, Ibu Tuti boleh tubektomi. Nah, jadi tubektomi itu Ibu Tuti betul-betul tidak hamil lagi. Tapi kalau misalnya IUD atau implan, ibu misalnya ingin hamil lagi masih bisa. Gitu Bu. Gimana Bu Tuti? Iya Pak, makasih informasinya Pak. Oke. Mungkin saya ingin bertanya nih. Mungkin tadi bertanya dia? Iya. Saya ingin bertanya nih. Apa sih KB itu sebenarnya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Untuk membatasi jumlah anak, memberikan jarak kelahiran. Betul sekali. Oke, itu pertanyaan dulu. Oke, kan banyak nih ya. Pertanyaan saya kan banyak nih KB nih, ada macam-macam KB. Jadi bisa sebutkan 1 atau 2 jenis KB tadi?
PLAB, suntik KB 3 bulan, metode MAL, MOW atau MOP, implan, kondom, IUD Pak. Oh itu sih paham habis ibu ya. Oh, ya, oke betul sekali ya. Alhamdulillah paham pula Bapak jelaskan. Karena Bu Tuti udah udah bisa menjawab pertanyaan saya, maka ini adalah pen yang saya sayangi, saya serahkan ke Bu Tuti lah sebagai reward. Silakan Bu Tuti. Oke baiklah, kesimpulannya ibu-ibu bahwa mungkin kesimpulan dari saya bahwa pentingnya KB itu bukan hanya sebatas KB itu untuk supaya anak tidak lahir juga, tapi baik juga untuk kesehatan. Jadi kita bisa mengontrol jarak kelahiran, kita ingin anaknya kapan, kan? Jadi banyak sekali manfaatnya. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.